104. Sebelumnya, laki-laki yang belakangan ini tengah dilanda musibah bertubi-tubi itu sedang menenggak minuman keras botol hijau. "Keparat kalian, berani betul mempermainkan hidupku," makinya, mengelap sudut bibir. Semakin dalam dia memikirkan, bertambah saja kobaran api amarahnya. "Semua ini bermula dari kau Amala. Andai saja dulu tasok suci, sudah pasti yang kunikahi adalah dirimu. Dasar munafik." Atas ditutup, bawah diumbar demi menjerat si bajingan agam sidik. Dia melempar botol alkohol yang sudah kosong, mulai berdiri dan beranjak demi menjalankan rencana kotornya. "Tak mengapa bukan jadi yang pertama, paling tidak bisa ikut merasakan tubuhmu. Siapa tahu kacukku mau berdiri lagi. Kalaupun tetap lemah syahwat, paling enggak tangan ini berhasil menggerayangimu Nur Amala, hahaha." Dalam keadaan setengah sadar dan selebihnya dipengaruhi minuman haram, Yasir mengelus pusakanya sambil membayangkan wajah cantik sang mantan tunangan. Yasir mendengar ucapan orang bagian masak, yang menyuruh Amala pergi ke kamar mandi belakang. Cepat-cepat dirinya mengendap-endap layaknya pencuri, bersembunyi di balik pohon kapuk besar. Begitu pintu kamar mandi ditutup, dirinya langsung mendekat. Tidak lama kemudian Amala pun keluar. Seperti seorang pria mesum yang sudah dikuasai oleh gairah, Yasir menatap lapar bagian dada Amala yang walaupun tertutup hijab lebar tetap masih terlihat menonjol. Apalagi kala calon ibu itu mencoba mengatur napas dari rasa terkejutnya. "Ah, kau tengok, Mala." Dia mulai bereaksi, hahaha. Tangannya meremas batang yang tadi terasa berkedut. "Ya Rab, tolong lindungi hamba." Amala mencoba tenang agar tidak melakukan tindakan ceroboh. Percuma dia lari dalam keadaan hamil besar, yang ada dirinya akan tersungkur. "Ayo sayang, kita masuk ke dalam bilik kamar mandi." Yasir bergegas membuka celana panjangnya, hanya menyisakan sempak, begitu juga dengan kaosnya yang sudah ditanggalkan. Sebelah tangannya masih mengusap-usap burung, satunya lagi terulur ke Amala, dirinya melangkah lamban dalam mengikis jarak. Perut Amala bergejolak, matanya tidak sengaja menatap laki-laki jahanam ini. Otomatis dirinya mundur teratur, mau maju pun tidak bisa, dikarenakan Yasir menghadangnya di jalan setapak yang pinggiran berparit lumayan dalam. "Bang Agam, Din, Wahyuni, Mutia," teriaknya nyaris putus asa, tidak mengindahkan keinginan Yasir yang mencoba menggiringnya masuk ke dalam kamar mandi. Kaki bersandal tipis itu telah menginjak gundukan tanah berbatas dengan sawah kering. "Hahaha, percuma kau berteriak, Jalang. Mereka tak akan mendengar. Mundurlah selangkah lagi, maka anak harammu itu pasti mati." Yasir sungguh menikmati wajah ketakutan Amala yang sudah bersimbah air mata. Bila tidak berbadan dua, sudah pasti Amala akan melawan sampai titik darah penghabisan. Tetapi kini dirinya tidak sendirian, ada dua bayi yang sudah mendekati waktunya melihat dunia. "Bukankah kau begitu ingin tahu di mana keberadaan Nirma?" Pancingnya mencoba menahan Yasir bertindak, matanya melirik potongan batu bata tidak jauh dari posisinya berdiri. Langkah Yasir terhenti, menatap penuh benci. "Janganlah kau mengalihkan perhatianku, Mala. Adik lontemu itu sudah menjadi gundiknya Byakta. Ternyata kalian sama saja, murahan, kotor, penuh tipu muslihat. Tanya kau ingin tahu bagaimana rupa anakmu. Tetap mencoba peruntungan. Bang Agam." Amala mengecoh Yasir. Yasir menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun. Amala menggunakan kesempatan itu, ujung jari kaki Amala menggeser batu bata agar mudah ia raih ketika membungkuk. Susah payah dirinya mencoba merunduk. Perutnya juga terasa kram. "Kau bukan lagi siapa-siapa, Yasir. Hanya seonggok daging tanpa nama apalagi kuasa. Harta, tahta, yang kau dan ibumu banggakan sudah lenyap tak bersisa. Manusia sampah macam kau memang pantas hidup dalam kesengsaraan. Mati saja kau biadab." Amala menatap nyalang, sekuat tenaga melemparkan batu yang dia sembunyikan di belakang badan. "Duk, ah!"
Jahanam kau. Yasir menggelengkan kepala guna menghilangkan rasa pusing, netra memburam, meraba kening yang terasa berdenyut. Bak Banteng mengamuk, dirinya menerjang Amala yang terlihat seperti memiliki bayangan nyata, belum sempat mencapai, rambutnya sudah dijambak dari belakang. BUGH, BUGH, Agam begitu murka, apalagi melihat penampilan Yasir yang hampir polos, membabi buta dirinya menonjok rahang, lalu menendang tulang rusuk yang menonjol, membuat tubuh Yasir terjengkang dan masuk sawah kering berumput. Yuni, bawa kakakmu pulang. Suaranya terdengar rendah, sedikit pun tidak menatap Amala, emosinya masih begitu menguasai, dirinya seperti seekor lintah yang haus darah. Ang, lidahnya keluh, hatinya begitu pilu, bukan kecewa hanya. Agam mengikis jarak, memeluk erat tubuh Amala yang bergetar hebat. Pulanglah bersama Wahyuni, biar abang bereskan semua ini. Amala mengangguk patuh, setelahnya pelukan itu dilerai Agam. Wahyuni dan Din maju, meraih tangan Amala yang dingin. Pakai saja mobilku. Zikri memberikan kunci mobil yang langsung disahut Din. Tolong jangan Mutia yang menyetir. Sempat-sempatnya abang cakap macam tuh ya. Mutia menatap sengit wajah suaminya. Agam menatap sekilas sosok Amala yang sudah melangkah jauh, lalu dia masuk ke dalam sawah tidak berair, kembali menjambak rambut Yasir yang bersusah payah hendak berdiri. Berdiri kau bangsat, ayo lawan aku. Hatinya begitu sakit kala melihat raut ketakutan di wajah istrinya tadi, untung saja dirinya tepat waktu, bila tidak. Entah apa yang akan terjadi. Yasir berdiri sempoyongan, menatap angkuh sosok pria bersahaja yang begitu disegani oleh para warga. Kau tahu, ternyata rasa istrimu tuh lumayan nikmat. Sampai-sampai spermaku tumpah ruah, hahaha. Layaknya menendang bola sepak takraw, kaki Agam tegak terayun sempurna menyepak batang leher Yasir. BUGH, cukup sekali tendangan, tubuh Yasir kembali terpental dan menghantam tanah. Tapi Agam belum puas, diinjaknya dada pria kurus itu. Ini untuk kehormatan istriku yang kau rendahkan. Ah, Yasir mengerang kala dadanya diinjak kuat. Agam memanggul badan Yasir. Ini untuk rasa sakit adik iparku yang kau permainkan. BUGH, itu hadiah dariku, atas kotoran yang tempo dulu kau lemparkan ke wajah keluarga Abidin, mertuaku. Tubuh yang sudah tidak berdaya itu, dilempar begitu saja, seketika suara teriakan Yasir lenyap bersamaan dengan kesadarannya yang hilang, dia pingsan. Tidak ada musyawarah, masukkan dia ke dalam penjara. Agam berkata tegas ke Pak RW yang tidak berani melerai, hanya mampu menjadi penonton dengan ekspresi sulit dijelaskan. Abang, tolong bawa suamiku ke puskesmas. Afna yang sedari awal terpesona oleh ketampanan Ikram, mencoba memasang wajah memelas. Tolong jangan dekat-dekat, takut kali aku nanti dimusuhi istriku. Ikram langsung menjauh, berpindah ke samping Zikri. Sementara di dalam mobil para wanita. Jangan muntah kau, Kak. Bisa-bisa Tia ikutan mual nanti. Mutia menghardik Din yang terus memegangi perutnya. Makanya jendelanya dibuka, Tia. Biar tak pusing aku nih. Tak mau, panas tahu. Sudah mau bersuamikan laki-laki kaya pun masih saja mabuk perjalanan. Macam mana nanti kalau disuruh menemaninya tugas keluar daerah Cobak. Mutia kekeh menyalakan pendingin mobil. Yuni, tolong ke RS kota kecamatan. Rasanya aku hendak melahirkan. Amala mengelus perutnya yang terasa mulas. Kakak, tunda dulu jadwal si Minal-Minul, apa gundul pacul, atau persilangan mereka, untuk keluar. Betulan Tia takut melihat perut kakak. Mutia menangis ketakutan, dia yang duduk pada kursi penumpang bersama Amala sibuk mengoceh sendiri. Din tidak jadi muntah, malah berganti tertawa terpingkal-pingkal. Apa Mutia turun di jalanan hutan ini saja? Ya. Bersambung. 105. Yakin kau hendak turun, Tia? Taknya takut bila bertemu kawanan monyet hutan. Din memalingkan wajahnya,
menatap jenaka raut Tia yang bersimbah air mata. Seketika tangis Mutia berhenti, tangannya mengumpulkan ujung hijab lalu melakukan sisi ingus. Maaf kalau salah pengucapan, udah tanya Dukun Rizal, katanya ya sisi ingus. Manalah ada monyet di sini. Kak Din cuma mau menakuti Tia saja. Kau tengok ranting pohon karet yang berjoget-joget. Din menunjuk ke arah luar jendela. Bukankah itu ekor monyet? Mutia langsung memperhatikan secara saksama, tetapi tidak bisa melihat jelas dikarenakan mobil melaju. Tak jadilah, takut Tia diterkam macam tempo dulu. Salah sendiri, berani betul memberi kacang rebus pada monyet liar, habislah kau dikejar mereka. Cibir Din, maksud Tia, kan, baik. Mana tahu bisa bersahabat seperti hubah-hubah marsupilami dengan para manusia baik hati. Tak tahunya tuh monyet begitu beringas. Mana gigi depannya sebesar kapak lagi, merinding bila mengingatnya. Gaya kau trauma, tetapi seminggu kemudian membawa kabur anak monyet yang jatuh dari pelukan induknya. Din mencecar abis si Mutia. Kenapa dulu Tia nakal betul ya? Hampir setiap hari ada saja orang mengeluh dikarenakan mereka jengah. Mutia tertawa, mengingat masa remajanya yang kelebihan akal. Ya karena kau keturunan Nek Hindun, dirimu dan si wanita tua tu 11-12, Mutia. Kalian begitu mirip bak pinang dibelah dua. Sama-sama suka cari perkara. Din terkikik. Apa kakak cakap barusan? Coba ulangi. Mutia menjepit leher Din. Dia mengalungkan tangannya melalui belakang jok depan. Lepas, Tia, bisa kehabisan napas nanti aku. Din berusaha melepaskan belitan Mutia. Wahyuni mendengus, tetap fokus mengemudi. Dia menekan klakson kala berpapasan dengan pengendara motor yang dikenali. Pemuda desanya langsung mendekati. Bisanya aku minta bantuan. Tolong kau pergi ke pesta desa Nes, cari Bang Agam. Katakan padanya kalau kami menuju rumah sakit kota kecamatan. Pintanya sopan, yang langsung disanggupi. Sesudahnya Wahyuni kembali melajukan mobil Zikri. Kalau saja di tempat kita sudah ada sinyal, pasti lebih mudah berkomunikasi. Tak payah teriak-teriak macam orang kemalingan. Ibarat kata, bila si ibu hendak melahirkan, sudah tumbuh gigi anaknya, baru pulang bapaknya. Perumpamaanmu tak masuk akal, Tia. Mana ada yang selama itu, ada-ada saja kau nih. Cibir Din, nikmati saja. Kita tak tahu di kemudian hari bila alat komunikasi sudah canggih, bisa jadi hilang juga kehangatan seperti ini. Setiap insan sibuk dengan dunianya sendiri, lebih menyukai memainkan ponsel dibandingkan bercengkrama langsung, bila berkumpul pun tetap benda tuh yang nomor satu. Selama laliri, betul tuh Kak, sekarang saja di kota banyak aku temui. Orang tua berbicara, si anak tak lagi mendengarkan, malah asik menekan-nekan tombol persegi. Tak bisa dibayangkan bagaimana bila alat komunikasi semakin canggih, yang gunanya tak cuma buat mengirim pesan dan bertelepon saja. Wahyuni bergidik ngeri. Alhamdulillah. Amala meringis menahan nyeri. Kenapa malah alhamdulillah, Kak? Tanya si cerewet Mutia. Tak semua wanita seberuntung kita, Tia. Bisa merasakan kontraksi seperti ini. Sakit bercampur bahagia menunggu kelahiran sang buah hati, bertaruh nyawa demi membawa mereka keluar melihat dunia. Jadi, kakak begitu bersyukur, dan akan terus berdoa agar para wanita hebat pejuang garis dua juga diberikan rezeki yang sama seperti kita. Amala mengatur napasnya, bersandar penuh pada jok mobil. Hadap sana, Kak. Mutia ikut menyamping, tangannya begitu terampil mengusap punggung Amala. Setelah setengah jam berlalu mobil Kijang milik Zikri sudah memasuki halaman rumah sakit, kala mesin sudah dimatikan, Din bergegas membuka pintu lalu membantu Amala keluar, begitu juga dengan Mutia dan Wahyuni. Amala langsung ditangani oleh tim medis mumpuni. Tidak lama kemudian, Agam Sidik, Hasan dan juga Zikri sampai. Abang, wajah Wahyuni terlihat tegang,
gestur tubuhnya begitu gelisah. "Ada apa, Yun?" tanya Agam, dengan napas memburu dikarenakan habis berlari dari halaman rumah sakit. Tim dokter meminta persetujuan tanda tangan operasi. Kak Amala tidak bisa melahirkan normal, dikarenakan salah satu bayinya sungsang. Suara Wahyuni terdengar bergetar. Agam langsung mengangguk, berusaha tenang walaupun hatinya cemas luar biasa. "Ganti dulu bajunya, Bang." Hasan memberikan kemeja bersih yang selalu tersedia di dalam mobilnya. Calon ayah itu langsung membuka kemejanya yang kotor pada bagian depan, memperlihatkan bahu kokoh tidak tertutupi kaos singlet. "Suami Tia kemana?" "Tidak kepincut Afna, si betina jadi-jadian, kan?" Selepas sang abang berlalu, Mutia langsung bertanya kepada Zikri. Tergoda singgah, cuma tadi kelihatannya sedikit melirik lekuk tubuh Afna yang aduhai, dusta Zikri. "Betulan, tak bohong, kan, Bang Zikri?" Mutia sudah memasang raut masam. Sementara di dalam ruang operasi Agam menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan sekaligus menyemangati. Tim medis yang terdiri dari 4 orang, begitu cekatan dalam bertindak, memberikan yang terbaik. Amala tidak henti-hentinya berdoa, berzikir, berusaha berpikiran positif, mencoba tenang kala rasa-rasa sakitnya bertambah saja. Dokter anestesi menyuntikkan obat bius epidural di saraf punggung bagian bawah Amala. Amala merasakan nyeri, perih, ngilu, kalau obat bius itu belum bekerja, baru setelahnya tubuh bagian bawahnya seolah mati rasa. Agam yang duduk di belakang kepala Amala terus-menerus mengecup kening sang istri, air matanya sedari tadi sudah berderai. "Sayang bertahan, ya, Nur, pasti kuat. Kita sudah berjanji untuk mendidik si kembar bersama-sama, kan? Abang, sungguh Nur mencintaimu." Diri ini mulai menyukai sosok tegas, irit bicara, tetapi penuh perhatian, sering memarahi Nur bila kehilangan kaos kaki, bisiknya seperti orang melantur. "Terima kasih, sayang. Sudah jatuh hati kepada abang." Agam begitu hati-hati mencium wajah istrinya, agar tidak menyenggol selang nasal kanul oksigen. Selepasnya sepasang suami istri itu sama-sama berdoa, bercengkrama, menceritakan kisah awal mereka. Tim medis yang ikut mendengarkan di sela-sela melakukan pembedahan begitu kagum akan cinta tulus penuh perjuangan. "Bagaimana dengan keadaan, Amala, nak?" Maksyam dan Nya Zainab baru saja tiba bersama Ikram, cucu mereka ditinggal bersama para pengasuhnya. "Sedang ditangani, Nya." Wahyuni pun menceritakan seperti saat mengatakan kepada Agam. Mereka duduk pada kursi tunggu di depan ruang operasi, bersama berdoa untuk keselamatan Amala dan si kembar. "Tia, kenapa?" Ikram bertanya kala bingung melihat istrinya yang biasa cerewet, menjadi pendiam. "Sariawan, bagian mana yang sakit? Biar abang periksa, sayang." "Di sini." Mutia menunjuk dadanya. Rasa cemas itu berubah menjadi kebingungan. "Memangnya ada hati ataupun jantung Sariawan, sayang?" "Mana Tia? Tahu, yang dokter, kan abang? Mengapa malah bertanya kepada orang awam?" Sungguh tak masuk akal. Mutia menatap sengit sang suami. "Atau jangan-jangan, kepintaran abang langsung terjun bebas setelah nengok tete besar si Afna yang macam pepaya gondal-gandul." "Iya." "Astagfirullah, Mutia." Ikram nyaris jatuh dari kursi besi, sedangkan Zikri terkikik geli. Din menahan tawa sampai tidak sadar memilin ujung kemeja Zikri. Untung saja Nya Zainab, Maksyam duduk berjauhan dari mereka. "Alhamdulillah," seru mereka penuh rasa syukur kala mendengar tangisan melengking bayi Amala. "Minal minul, apa gundul pacul? Atau minal pacul, mungkinkah minul gundul?" Bersambung, 106. Pagi hari di Rumah Sakit Umum Kecamatan. "Masya Allah, tampannya cucu-cucu nenek." Nya Zainab mengelus kepala salah satu bayi kembar yang terlelap dalam gendongannya. "Jadilah anak yang soleh, berbakti serta berguna bagi nusa dan bangsa ya, sayang, amin."
Maksyam juga melakukan hal yang sama, matanya berkaca-kaca atas karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Di usia semakin tua, Allah melimpahkan berkah berlipat ganda, memiliki 3 orang cucu laki-laki, diberikan kesempatan ikut berbahagia bersama Amala, serta kenaikan derajat keluarga. Tinggal Nirma yang belum menggapai bahagianya, tapi dirinya yakin kalau ada pelangi setelah badai hujan di kehidupan putri bungsunya. "Nak, siapa nama si kembar?" tanya Maksyam, menatap hangat sang menantu yang sedang menyuapi Amala makan bubur. "Mutia punya usul, mau dengar tak?" Selatia seraya menggendong Intan, pagi ini dia datang lagi bersama formasi lengkap anggota keluarga Sidik, tidak ketinggalan Din serta Zikri. "Tak, saranmu pasti di luar nalar manusia normal," cibir Din. Mutia melirik tajam sahabat rasa musuh. "Apa pula Kak Din ini? Selalu saja menghalangi niat baik, Tia. Kau itu wajib dikawal, Tia. Agar tak asal cakap, bisa-bisanya nanti keponakanku kau namai seperti Hubah-Hubah dan para kawanannya." "Abang," Mutia mencari pembelaan. "Percuma kau mengadu, sebab Ikram bagiku hanyalah butiran debu, sama sekali tak takut aku." Ikram hanya tersenyum tipis, bila itu Afna pasti sudah terpesona. Lain halnya dengan Din yang sudah kebal dikelilingi para pria tampan, serta hartawan. Semua yang ada di sana hanya bisa menggeleng, tiada hari tanpa berdebat kalau Din dan Mutia saling berdekatan. Nama mereka, Zishan Sidik dan Zain Sidik, anak berharga yang memiliki martabat tinggi serta sempurna. Ucap Agam begitu bahagia memiliki 2 jagoan sekaligus. Masya Allah, nama yang penuh akan doa terbaik, semoga diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, tuturnya Zainab, yang langsung diaminkan lainnya. Bila di ruangan Amala sedang dipenuhi kebahagiaan, lain halnya pada salah satu kamar rawat inap berpenghuni 4 ranjang pasien. "Mengapa, Asil, halusnya kau bisa menahan diri?" Biatun menangis lirih, menyayangkan tindakan gegabah sang anak yang berakibat fatal. Laki-laki yang kesusahan menggerakkan kepalanya dikarenakan cedera leher akibat tendangan maut Agam Sidik itu hanya bisa menyesali perbuatannya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, hal yang telah terlanjur terjadi tidak bisa diulang kembali. Setelah nanti sembuh, dirinya akan langsung digelandang masuk jeruji besi penjara. Saat ini pun ada seorang petugas kepolisian yang berjaga di depan ruangan, takut bila dirinya melarikan diri. "Tolong memohon kepada Maksyam, Buk. Pinta kepadanya agar Agam mencabut tuntutannya," ucapnya lirih. "Kau Afna, selama aku tak ada, tolong jaga ibuku. Bila keberatan, segeralah angkat kaki." Yasir menatap lekat raut masam istri sirinya. Afna mencebik, "Kukira dengan menikah denganmu, kehidupanku menjadi lebih baik, tapi nyatanya bertambah buruk. Selain bersuamikan pria impoten, dapat mertua lumpuh, mana sekarang terancam hidup melarat pula. Jangan sembah, langan cakap kau, sundal." Biatun menatap muak menantu barunya yang sungguh kurang ajar. "Kalau aku sundal, lantas ibuk apa?" "Sengkuni, rasanya tokoh wayang yang suka menghasut, memfitnah, mencelakakan orang lain itu sangatlah cocok menggambarkan dirimu, Buk," celetuk Afna. Biatun begitu geram, tangan sehatnya menjambak ujung rambut panjang Afna. Tentu saja istri kedua Yasir tidak terima. Dia membalas menggigit bahu empuk ibu mertuanya. Juriah dan anak lajangnya langsung melerai. "Astaga, ini rumah sakit, bukannya kebun binatang. Bisa-bisa kita diusir kalau rusuh seperti ini. Jual ladang kita yang tersisa, Buk. Uangnya buat menyewa jasa pengacara agar aku tak lama di penjara." Titah Yasir setelah suasana kembali tenang. "Kita tak lagi belhalta, Asil. Kalau dijual, tanah kita tinggal 2 hektar kebun kalet dan lumah saja." Tentu Biatun enggan, tetapi juga tidak sampai hati bila menolak keinginan anak semata wayangnya, ditambah hari-hari kedepannya pasti penuh derita memiliki menantu seperti Afna. "Asal kalian bisa hidup sesederhana mungkin,
hasilnya pasti cukup untuk sehari-hari, dan biaya Mbak terapi. Sela Juriah prihatin. Walau bagaimanapun, Biatun satu-satunya saudara yang dia miliki. Syam boleh aku bel, bikala. Biatun menghalangi langkah Mak Syam yang hendak pulang dari menjenguk Amala. Nyak Zainab duluan berjalan, meninggalkan besannya menghadapi mantan besan. Di lorong rumah sakit, dua wanita sebaya itu saling berhadapan, tetapi terlihat begitu tidak sepadan. Mak Syam yang dulu berpenampilan sangat sederhana bahkan mengenakan baju banyak tambalan, kini terlihat bersih, rapi, dan mengenakan emas dengan model tidak mencolok. Sedangkan Biatun, seperti nenek jompo yang tinggal menunggu waktunya kapan berpulang, duduk di kursi roda, rambut penuh uban tidak lagi disemir. Syam, tolong minta kepada menantumu, untuk mencabut lapolanya. Asil udah menye, salipel, buatannya, pinta Biatun memelas. Mak Syam menatap tidak tega wanita yang dulu begitu angkuh, selalu merendahkan martabat keluarga Abidin. Jika tentang memaafkan, sungguh diri ini telah memberikan kata maaf tersebut. Namun, apa yang sudah dilakukan oleh anakmu, bukan lagi hal yang dapat ditoleransi. Sehingga saya pun tak bisa berbuat lebih selain melapangkan hati ini untuk tidak ikut mencaci apalagi membenci. Maaf Atun, kalau kata-kata ini akan menyakiti hatimu. Sudah waktunya bagi Yasir bertanggung jawab atas segala kejahatannya. Kedua putriku adalah sosok berharga yang tak pantas diperlakukan hina. Jadi, biarkan dia mendekam di penjara agar sadar dan tak lagi semena-mena. Mak Syam berlalu dari sana, tidak sedikit pun menatap raut menyedihkan Biatun yang sudah bersimbah air mata. Din baru saja kembali dari membeli teh hangat di kantin rumah sakit, dirinya berpapasan dengan Zikri. Zikri, panggilnya. Zikri berbalik guna menatap sosok Din, mereka tengah berada di persimpangan jalan. Selamat ya atas rencana pertunanganmu. Semoga memang dialah jodoh terbaik yang dikirim oleh Tuhan. Tutur Din lirih, sampai suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada sahutan, hanya sedikit anggukan, lalu Zikri berbalik, melangkah pasti menjauhi Din. Tapi, begitu melewati persimpangan, tubuhnya sempoyongan, sampai memerlukan dinding tembok sebagai penopang. Selamat juga atas rencana pernikahanmu, Din. Ternyata doaku gagal menembus langit, keinginan hanya tinggal kenangan, angan yang sudah melambung tinggi langsung dihempaskan ke dasar bumi. Tahukah kau, bila hadirmu bagaikan lentera yang menerangi hati ini di kegelapan malam tanpa bintang. Zikri mengepalkan kedua tangannya. Tak mengapa Din, asal kau bahagia, hari-harimu dipenuhi canda tawa, hati ini ikut senang. Aku pamit Din. Semoga hanya dengan memandangmu dari kejauhan sudah cukup membuatku tenang. Bahu yang biasanya tegak kini melayu, bersamaan dengan buliran air mata yang jatuh. Ternyata cintaku harus kandas di tengah jalan, mana belum sempat diutarakan sudah dipaksa menghilang. Kekehnya pilu seraya menghapus kasar jejak air mata. Sepertinya masa depanku betulan cerah. Tinggal memilih Sisiron, atau Intan anaknya Kak Mutia. Alamak, kalau macam nih ceritanya, jadi semangat aku memperdalam ilmu kebatinan, supaya cepat kaya lewat jalur bisnis ngepet, biar mampu menafkahi salah satu dari mereka, kalau bisa keduanya pun taknya bakalan kutolak. Cocok, kan? Plak, bersambung. 107. Bapak baru itu sedang mempersiapkan air hangat untuk mandi sang istri. Agam menuang air panas dari periuk ke dalam ember besar, mempersiapkan sabun antibakteri dan sabut busa lembut. Bukan hanya itu saja, pakaian ganti juga sudah tersedia di gantungan belakang pintu kamar mandi. Sayang, airnya sudah siap, ucapnya lembut seraya menghampiri sang istri yang sedang menyisir rambut, duduk di kursi meja rias. Nanti abang carikan sampo yang cocok ya, agar berkurang rambut rontoknya. Amala tersenyum lembut, menatap sosok suaminya yang membelai surai, sejak menyusui rambutnya berguguran dikarenakan perubahan hormon. Nur,
Gemuk sekali ya, Bang. Tuturnya masam, melihat lengannya yang seperti tukang pukul. Kap, Agam mencium pucuk kepala istrinya, melingkarkan kedua lengannya pada ketiak, sedikit mengangkat badan Amala agar berdiri, setelahnya memeluk sosok yang begitu dia kasihi. Bukan gemuk, tapi seksi. Apalagi kelebihan daging di tempat-tempat yang tepat. Telapak tangan besar itu sedikit meremas bokong padat istrinya, semakin mengeratkan pelukan mereka. Abang, nanti airnya dingin. Amala mengingatkan saat merasakan benda keras menekan perutnya. Agam pun tersenyum masam, meraih hijab instan istrinya. Sebelum memasangkan penutup kepala itu terlebih dahulu dia mencium gemas bibir sensual Amala. Ikram, harusnya kau contoh Bang Agam. Dia selalu mendahulukan pabriknya, baru setelah tuh hasil produksinya. Jadi, aman dirinya dari amukan sang istri, gumam Hasan seraya memandang abang iparnya yang sedang menyuapi istrinya makan. Ikram ikut menatap sepasang insan yang sedang duduk di meja makan. Kalau itu Kak Amala, tentu aman-aman saja. Lain halnya dengan Mutia, diperhatikan betul malah dicurigai. Dipikirnya awak selingkuh atau apa, dikiranya perhatian hanya sebagai kedok demi menutupi perbuatan tercela atau menebus rasa bersalah. Tapi, sedikit saja tidak peduli, langsung kena hukum tidur di luar kamar. Hasan tertawa kecil, sungguh adiknya Wahyuni itu sangat sulit ditebak. Beruntung bukan Mutia yang jadi istrinya, kalau iya, sudah pasti cepat beruban rambutnya. Cetar, cetar. Ikram dan Hasan terkejut mendengar suara keras dari halaman teras luas rumah Agam Sidik. Apalagi yang dilakukan istri tercintaku itu. Ikram bergegas menuju sumber keriuhan. Cukup, Bang. Nur sudah kenyang. Amala menolak kala suaminya hendak menambah beningan daun katuk. Apa persiapan akikah si kembar sudah selesai, Bang? Sudah, semuanya telah rampung. Tinggal pelaksanaannya saja, nanti sore. Jawab Agam seraya tangannya memijat lengan sang istri. Mereka baru akan melakukan akikah di hari ke-21, karena sedang menunggu kedatangan seseorang yang begitu penting. Apa abang tak lelah? Belakangan ini waktu istirahat abang sangat singkat. Nur sudah sehat, jangan risau lagi. Semuanya sudah baik-baik saja. Amala membingkai wajah tegas suaminya, hatinya terenyuh melihat lingkaran gelap di bawah mata. Agam menciumi telapak tangan istrinya yang singgah di pipi. Tak perlu khawatir, abang baik-baik saja. Sudah tugas seorang suami membantu merawat istrinya yang sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan, serta ikut menjaga buah hatinya. Kalau sudah seperti ini, Nur Amala hanya bisa tersenyum manis dengan hati penuh rasa syukur. Sosok di hadapannya ini benar-benar seorang suami sekaligus bapak siaga. Ikut bergadang bila Zishan dan Zain menyusut tengah malam, ataupun si kembar terbangun dan lama lagi mau tidur kembali. Terima kasih, ucapnya haru, masih segar dalam ingatan bagaimana suaminya menangis lebih kencang saat pertama kali buah hati mereka lahir. Belum lagi raut khawatir prianya kala dirinya menggigil, demam, pasca operasi caesar. Ayo, nak, iya, putar-putar macam tuh, hebatnya anak mamak. Mutia menyemangati Intan yang belajar berjalan dengan memutari bambu tertanam dalam tanah. Setiap sang anak mau melangkah, maka dirinya memukul tanah dengan sebuah pecut. Ikram sampai terduduk di lantai dikarenakan begitu terkejut melihat kelakuan istrinya. Hasan berjongkok sambil memegangi perutnya yang kram lantaran tidak bisa berhenti tertawa. Ya Allah, Mutia, udah macam pawang kuda kepang saja kau nih. Din yang baru saja datang langsung berseru histeris. Ngeri kali ku tengok dirimu, Tia. Ada saja gebrakan kau nih. Bila itu bayi malah bagus dikarenakan bertambah akal serta kepintaran. Kalau kau, sakit kepalaku memikirkannya. Din kehabisan kata-kata, hanya mampu menggelengkan kepala. Hua, bayi cantik berumur 11 bulan itu menangis saat sang ibu tidak lagi memecut rumput. Kakak tengok, kan,
Intan saja suka, dia jadi bersemangat belajar jalan. Mutia kembali mengayunkan pecutnya, dan Intan langsung melangkah sambil tertawa riang. Lebih baik pensiun saja jadi dokter, Ikram. Cukup rawat Mutia, kau selamatkan juga si Intan agar tak menuruni sifat mamaknya. Din ikutan duduk di rumput, berjarak dari para laki-laki. Tak tahulah, Din. Mau menegur pun, apa yang hendak dikata. Lagi pula bila Mutia menjadi macam orang normal, aku merasa rumah kami seperti tak berpenghuni, malah terkesan angker. Ikram mengedikan kedua bahunya. Trio cebol sedang berkunjung ke rumah juragan mereka. Tentu saja niatnya ingin bermain dan mengganggu guru besar. Bang Ayek, Siron memanggil sosok yang selalu mau bermain dengannya. Alamat cantik sekali calon bidadarinya Abang nih. Ayek mendekati Siron yang sedang bermain dengan Intan bersama para pengasuh mereka di hamparan rumput Jepang. Gadis kecil berumur 5 tahun itu tersenyum begitu menggemaskan mendapatkan pujian kata manis. Ayo main pasaran. Siron memberikan alat masakan yang terbuat dari bahan plastik. Namun, Intan merebut kuali berwarna kuning itu, lalu membuangnya. Baba, tangannya terulur meminta digendong oleh Ayek. Siron tidak terima, tetapi enggan memukul, jadilah dirinya hanya bisa menangis sambil berteriak. Ini abangku. Berakhir dua bersaudara itu saling histeris memperebutkan Ayek yang malah tersenyum bangga, seolah telah berhasil menaklukkan dua hati sekaligus. Ita dan rekannya langsung memisahkan anak majikan mereka, dan membawa masuk Intan serta Siron ke dalam rumah. Berujung Ayek meyakinkan diri untuk mewujudkan mimpinya menjadi juragan babi ngepet. Plak, Rizal menabok mulut sahabatnya yang semakin jadi saja setiap harinya. Tanya kau takut dengan Kak Wahyuni dan Kak Mutia. Kalau Kak Wahyuni jelas aku segan, tetapi bukan berarti berhenti berjuang demi mengantongi restu di kemudian hari nanti, ucapnya yakin. Namun, masalah terberatnya ada pada Kak Mutia. Landak betina tuh bukan cuma galak, tapi begitu tega jadi orang, tak jauh berbeda dengan Kak Din. Ayek menghela napas berat, belum berjuang saja dirinya sudah nyaris patah arang. Harusnya kau lebih takut pada Bang Ikram, dia tuh dokter loh, bisa-bisa nanti dikebiri burungmu. Danang menakuti, apa yang mau dipotong, masih kisut dan mini macam nih. Sambil berkata matanya menatap ke bawah. Daripada kita berkhayal macam orang tak normal, lebih baik mari berhitung untung ruginya kalau cepat-cepat sunat, mau tak? Danang kembali bersuara. Ketiga sosok beranjak remaja itu tenggelam dalam pikiran masing-masing, lalu bersamaan menggelengkan kepala. Tak mau aku cepat-cepat sunat, ungkap Rizal. Betul tuh, setelah ku hitung lebih banyak ruginya daripada untung. Lebih baik tamat SMA saja kita sunatnya. Setuju, kan? Usul Ayek. Danang dan Rizal langsung mengangguk setuju. 2 jam sebelum acara akikah dimulai, Maksyam terlihat gelisah, netranya terus menatap pintu rumah yang terbuka lebar. Amala juga sama cemasnya, dalam hati terus melantunkan doa. Zishan dan Zain masih terlelap di ayunan rotan yang sudah dihias kelambu berwarna putih campur biru. Mereka datang, kan, nak? Tanya Maksyam penuh harap. Insya Allah, Agam berusaha meyakinkan. Ayo makan dulu mak. Tengoklah kaki mamak sudah bergetar, pasti menahan lapar sedari pagi. Din menarik bahu Maksyam. Maksyam pun menurut. Tidak mungkin dia egois dikarenakan rindu yang sudah menggunung, begitu badannya berbalik hendak melangkah ke dapur. Assalamualaikum, Mamak, Mbak Mala, bersambung.